Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini terjadi gerhana matahari yang terjadi dan terlihat di belahan Amerika. Banyak orang di sana yang melihat takjub dan mengabadikan momen tersebut dengan sukaria. Apalagi peristiwa gerhana baik matahari maupun bulan tidak terjadi setahun sekali. Peristiwa gerhana adalah suatu peristiwa jatuhnya bayangan benda langit ke benda langit lainnya, yang pada kalanya bayangan benda tersebut menutupi keseluruhan piringan matahari, sehingga benda langit itu kejatuhan bayangan benda langit lainnya, maka tidak bisa menerima sinar matahari sama sekali. Dalam ajaran Islam, gerhana adalah fenomena alam yang terjadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Tuhan Pencipta. Seharusnya justru, bagi umat muslim terjadinya gerhana agar kita tunduk kepada keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Quran Surah Fussilat ayat 37. Lantas apa yang harus dilakukan umat muslim ketika terjadi gerhana? Apakah ada amalan tertentu? Simak penjelasannya hingga selesai. Gerhana yang terjadi dibagi menjadi dua yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, yang dalam Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah. Berikut hikmah dan amalan yang seharusnya diamalkan oleh umat muslim. 1. Gerhana sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana itu mengingatkan kita akan ayat tanda kekuasaan Allah, bukan hanya fenomena alam semesta semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. 2. Gerhana untuk menakut-nakuti umat manusia. Tujuan Allah menciptakan gerhana adalah untuk menakut-nakuti umat manusia, agar tunduk akan kekuasaan Allah yang maha besar, sehingga kembali berada di jalannya. Allah berfirman, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surah Al-Isra, ayat 59. Dalam hadis juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika tertutup cahaya matahari dan bulan gerhana bukanlah sebab karena ada yang mati atau karena ada yang hidup, namun itu adalah tanda kuasa Allah untuk menakut-nakuti hambanya dengan terjadi gerhana tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 901. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, pernah terjadi gerhana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kematian Ibrahim. Orang-orang beranggapan bahwa gerhana matahari itu terjadi karena kematian Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 1043. Namun, manusia di zaman ini justru tidak takut dan malah menjadikannya sebagai kegembiraan dan hiburan. 3. Bersegera melaksanakan sholat gerhana. Amalan kebaikan mesti disegerakan sebagaimana dalam salat gerhana diperintahkan segera dilakukan saat terlihat gerhana. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat gerhana tersebut matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1046. Tidak hanya laki-laki saja, namun wanita pun dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan salat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, kenapa orang-orang ini? Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya bertanya, tanda gerhana. Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1053. Sebenarnya wanita boleh ikut serta melakukan salat gerhana bersama kaum pria di masjid. Namun, jika ditakutkan keluarnya wanita tersebut akan membawa fitnah, menggoda kaum pria, maka sebaiknya mereka salat sendiri di rumah. Sahih Fikih Sunnah 1 halaman 345. 4. Perbanyak zikir, doa, istighfar, dan bersedekah. Jika salat gerhana telah selesai dilaksanakan sedangkan gerhana masih terjadi, maka tetap diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, takbir, dan doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat gerhana itu terjadi, maka segeralah untuk berzikir, memperbanyak doa dan beristighfar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1059 dan Muslim nomor 912. Dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah.
Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Oleh karena itulah, untuk menghilangkan rasa takut dan mendatangkan ketenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk segera pergi ke masjid, memperbanyak doa, bertakbir, beristighfar kemudian salat dan bersedekah. Dengan bersedekah juga akan memadamkan murka Allah, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amarah murka Allah." Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 1018, jilid 19 halaman 421. Hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa azabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat takut ketika itu, padahal kita semua tahu bersama bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling dicintai Allah. Lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa saja, mungkin hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan mungkin diisi dengan berbuat maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa gerhana tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.